Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Werner Heisenberg di tahun 1926. Prinsip ketidakpastian Heisenberg ini mengemukakan tentang sebuah partikel yang berukuran sangat kecil, namun ia memiliki kecepatan yang sangat tinggi atau sangat besar. Misalnya, sebuah elektron yang terdapat di dalam inti atom. Bunyi dari prinsip ketidakpastian Heisenberg ini ialah momentum dan posisi dari suatu partikel yang kecil tidak dapat diketahui secara bersamaan. Nah, Werner Heisenberg menyatakan bahwa apabila momentum dari sebuah partikel itu diketahui dalam suatu waktu, maka kita tidak bisa mengetahui posisi dari suatu partikel tersebut dalam waktu yang bersamaan. Begitupun sebaliknya. Nah, kita menuju ke persamaan dari prinsip ketidakpastian Heisenberg. Persamaan dari prinsip ketidakpastian Heisenberg yaitu delta X dikali delta P itu sebanding dengan H per 2pi, di mana delta X itu merupakan delta itu menunjukkan ketidakpastian, X itu menunjukkan posisi, dan P itu menunjukkan momentum. Nah, berangkat dari persamaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa apabila posisi dari sebuah partikel itu dapat ditentukan dalam suatu waktu, maka momentum dari posisi tersebut haruslah senilai dengan H per 2pi atau lebih kecil. Mengapa? Karena nilai dari H per 2pi ini sangat kecil, sehingga persamaan H per 2pi ini hanya dapat digunakan untuk partikel-partikel yang berukuran kecil seperti elektron. Nah, bagaimana jika partikelnya itu berukuran besar atau melebihi dari ukuran elektron? Maka H per 2pi ini diabaikan. Nah, contoh soal tersebut dapat kita jawab seperti ini.
sehingga diperoleh hasil 3,84 kali 10 pangkat minus 12 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan membahas tentang produksi pasangan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan produksi pasangan? Pasangan seperti apa yang akan kita bahas kali ini? Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari produksi pasangan. Apa sebenarnya produksi pasangan itu? Produksi pasangan yang dimaksud di sini ialah ketika ada sebuah foton yang menumbuk sebuah inti atom dan seluruh energi dari foton itu hilang dan berubah menjadi elektron dan positron. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya elektron itu merupakan sebuah partikel yang berukuran sangat kecil dan memiliki muatan yang negatif. Lalu positron itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan positron sebenarnya? Nah, positron itu merupakan sebuah partikel yang ukurannya sama dengan elektron, namun memiliki muatan yang positif. Positron ini pertama kali diramalkan oleh Pam Dirac pada tahun 1929 dan dikemukakan kembali pada tahun 1932 melalui eksperimen, yaitu oleh seorang tokoh bernama Anderson setelah melakukan penelitian di California Institute of Technology. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari produksi pasangan itu, kita menuju ke bagian penting yang ada di dalam video ini, yaitu proses. Bagaimana sebenarnya proses dari produksi pasangan yang dimaksud di sini? Nah, proses yang akan kita bahas pada produksi pasangan yaitu apabila terjadi interaksi antara, kita umpamakan garis-garis ini merupakan foton, dan apabila terjadi interaksi antara foton dengan inti atom, ini kita ilustrasikan sebagai inti atom, maka energi yang berasal dari foton itu akan hilang ketika ia telah berinteraksi dengan inti atom. Nah, energi dari foton ini, energi yang hilang ini kemudian diubah menjadi energi baru. Namun ia terbagi menjadi dua, yaitu elektron dan positron. Jadi, dari ilustrasi yang kita gambarkan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya produksi pasangan yang dimaksud di sini ialah bagaimana caranya kita untuk bisa menghasilkan yang dua ini, elektron dan positron. Intinya seperti itu. Nah, kemudian nilai dari elektron dan positron yang dihasilkan setelah proses ini adalah sama dengan 0. Sehingga energi foton yang hilang ini kemudian diubah menjadi energi relativistik. Nah, persamaan yang dapat kita ambil berdasarkan ilustrasi-ilustrasi ini ialah di mana nilai dari MOC kuadrat ini adalah
0,51 MeV. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, kita dapat menjawabnya dengan cara seperti ini. Baiklah, inilah akhir dari presentasi saya, dan mohon maaf jika dalam pembuatan video presentasi ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Itu semua murni kesalahan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.